saat ini dengan membuka juz ke-7. Hari ini adalah hari ke-7 dari bulan Rajab, yang penting untuk senantiasa kita ingat usia kita dari hari ke hari tidak hanya berlandaskan kalender Masehi, tapi juga kalender Hijriah. Surat Al-An'am ayat 62 awal juz ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Kembali Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu berkali-kali. Pada beberapa ayat yang barusan dibacakan, kita temukan panggilan ya ayyuhalladzina amanu sampai terulang 3 kali. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas sayd. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Panggilan dari Zat yang Maha Tinggi ditujukan kepada hamba-hambanya yang sangat hina, tak berdaya, tidak memiliki kemampuan, kekuatan, kecuali sebatas yang Allah titipkan kepada kita, yang tidak lama lagi akan diambil kembali, dan kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah sejauh mana kita memanfaatkan karunia berupa kekuatan berbuat, kekuatan berkata, kekuatan mendengar, kekuatan berfikir. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan yang dapat kita manfaatkan saat ini kecuali semata-mata karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah yang tercurah kepada kita, dan tidak lama lagi kekuatan ini akan berakhir, akan diambil oleh Allah. Allah memanggil kepada kita untuk senantiasa sadar dengan panggilan yang menyejukkan kalbu, melembabkan dada, nikmat dirasakannya. Walaupun banyak berdosa, banyak berbuat salah, hamba-hamba ini masih mendapatkan panggilan Allah dengan panggilan yang nikmat, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil wahai orang-orang yang banyak dosa, orang yang keterlaluan, orang yang sering kufur nikmat. Enggak demikian Allah manggil. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, sebanyak bagaimanapun kesalahan kita, perbuatan dosa kita, selama kita masih mendengar dan menyambut panggilan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita masih punya harapan untuk memperbaiki diri, untuk mencari ridha, rahmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan ke dalam kalbu kita sebagai penghubung antara pemikiran
dengan keyakinan, dengan perasaan, untuk supaya pemikiran, perasaan, dan keyakinan ini bermakna buat kehidupan masa mendatang. Itulah materi yang akan kita bahas hari ini, sesuai dengan yang kemarin kita programkan, yaitu membahas tentang Islam moderat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Makna ummatan wasatan luas sekali. Said Qutb menyebutkan ummatan wasatan fit tasawwuri wal i'tiqad la taghlu fit tajarrudir ruhi wala fil irtikasil madi, innama tatba'u al fitrata al mumathilah fi ruhin mutalabbisin bi jasad aw jasadin tatalabbasu bi ruhun. Makna ummatan wasatan antara lain adalah umat Islam berada di tengah-tengah antara berfikir dengan berkeyakinan. Tidak difokuskan, ditenggelamkan kehidupan ini dalam masalah ruhi semata tanpa memperhatikan materi. Tidak demikian. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita agar fitrah manusia ini betul-betul berada di dalam percampuran antara ruh dengan jasad, sehingga tidak disibukkan dengan ruhiyah terus tanpa memikirkan makan dan minum, tidak difokuskan untuk sibuk berbicara tentang kesehatan rohani saja tanpa memikirkan kesehatan jasad dan fisik. Akan tetapi diperhatikan juga kesehatan ruhiyah pada saat berada dalam jasad, dan kesehatan jasad pada saat berisi ruhi. Wa tu'ti li hadzal kiyanil muzdawij at-taqati haqqahu al-mutakamil min kulli zad. Ummatan wasatan memberikan gambaran adanya kesatuan antara energi yang disertai dengan masalah bekal kehidupan materi, wa ta'malu li tarqiyatil hayah wa raf'iha fil waqti alladhi ta'malu fihi ala hifdzil hayah wa imtidadiha. Ummatan wasat atau Islam sebagai pembimbing umat yang hidup dalam keadaan di pertengahan yang dapat meningkatkan kehidupan fisik pada saat juga diberikan kepada mereka untuk memperpanjang kehidupan. Namun yang dimaksud dengan memperpanjang kehidupan tidak fokus kepada masalah usia duniawi, tapi juga usia di akhirat. Umumnya orang kalau sudah berbicara dunia lupa akhirat, atau bicara akhirat tidak perhatian kepada dunia. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran agama yang lain. Islam tidak membiarkan kita tenggelam dalam sikap tafrid, berlebihan ke belakang, wala ifrat, berlebihan ke depan. Tidak merendahkan disendah-rendahnya tanpa menghargai diri. Tidak juga terus berpikir bagaimana menghargai diri, kehormatan, tapi tidak disertai dengan tawadu. Enggak demikian. Tapi ada keseimbangan, ada keseimbangan, kemudian juga keharmonisan hubungan antara satu dengan yang lain. Makna ummatan wasatan juga bermakna fit tafkiri wasyu'ur. Kalau tadi dalam menyusun konsep dan juga punya keyakinan, konsep manusia silahkan dikembangkan, berpikir, tetapi harus diyakini bahwa hasil pemikiran tidak menentukan segala-galanya. Itulah di awal. Kalau kemarin kita berpikir bagaimana cara berhubungan dengan masalah penyakit, gunakan otak, gunakan kepercayaan menghadapi dokter,
dan obat, dan gunakan keyakinan untuk mengharapkan kesehatan. Sehat datangnya dari Allah, obat datangnya dari dokter. Namun dokter bukan penentu segala-galanya, tapi penentu segala-galanya adalah pencipta dokter. Buat apa kita datang ke dokter? Buat memanfaatkan akal kita. Ini adalah tahu bahwa ini adalah obat. Akal berkata, dokter, peneliti atau dokter yang mempelajari tentang masalah obat, ya kita katakan, baik kalau gitu saya percaya kepada dokter. Tapi tidak beriman kepada dokter. Iman kepada pencipta dokter. Itu masalah tasawur dan i'tiqad. Kemudian yang kedua adalah ummatan wasatan, dalam artian fit tafkir wa syu'ur. Hubungan antara pikiran dengan perasaan. Islam mengajarkan keseimbangan juga. Moderat juga. Tidak diserahkan segala-galanya kepada pemikiran tanpa perasaan atau kepada perasaan tanpa pemikiran. Ada orang yang beribadah hanya mengandalkan perasaan. Pokoknya saya ingin enak ibadah itu. Pokoknya saya ingin tenang. Pokoknya saya ingin tentram. Ibadah baru katakan sempurna kalau terasa nikmat. Wah, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam nggak begitu. Bersambung antara perasaan, pemikiran, dan keyakinan. Jadi iman kepada Al-Quran, iman kepada sunnah Rasul. Gunakan akal untuk mengkaji Al-Quran dan sunnah. Dan ketika membaca Al-Quran, tidak juga meremehkan kepada masalah kenikmatan membaca Al-Quran. Ada syuurnya juga. Saat membaca Al-Quran, kenapa kau baca Al-Quran? Oh, karena saya beriman Al-Quran itu firman Allah. Itu landasannya i'tiqad. Sekarang Al-Quran kan pedoman hidup. Pahami dong. Makanya tafkir, berfikir, pahami Al-Quran. Makanya Al-Quran juga menyebutkan, Inna anzal Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan wahyu ini berupa Quran berbahasa Arab agar kamu berakal. Berarti kita manfaatkan akal untuk memahami bahasa Al-Quran dengan seutuhnya. Bahasa yang asli, yaitu bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan. Saat membaca Al-Quran, karena Al-Quran juga menyatakan bahwa Nazzal ahsanal hadithi kitaban, Allah nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah menurunkan hadis yang paling indah, yang paling dinikmati berhubungan dengan masalah perasaan. Maka ummatan wasatan, umat yang moderat ini penuh perhatian kepada memahami Al-Quran dan juga perasaan menikmati hidup bersama Al-Quran. Ahsanal hadis, indah Al-Quran itu. Kata Rasulullah SAW tidak meremehkan masalah irama membaca Al-Quran. Bahkan beliau mengajurkan agar membaca Al-Quran itu penuh dengan kenikmatan. Beliau bersabda, Ma adina Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sawti an yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Tidak ada izin